Jangan-jangan orang Cina ini kalau pas baca asyraqal lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun asyraqal, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Nah, kalau NU melihat begini ini nggak aneh, Pak. Aswajanya. Kenapa? Kata saya dalam kitab yang saya tulis, Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah, yang NU niku soalnya tidak kaku memahami nas. Da'il jumuda fin nususi wa'laman taghayyural urfil ladzi marraz zaman. Saya matur begitu dalam kitab saya. Wal hukmu dawruhul ilal wujudan aw adman wa la taqbal ta'assufan rawaw. Wal ibratul jawharu fi syari'ati wa laysa bil madhari bil alfadhi fil qadiyati. Kata saya, ulama NU itu melihat sesuatu dilihat ilatnya. Apa itu? Oh, itu kan hanya lagu, isinya tetap sholawat. Apalagi memang itu sudah tradisinya. Kemarin-kemarin orang Jakarta itu sempat ketika ada orang baca Quran lagunya agak Jawa itu, wow, rame, Pak. Saya hadir, kiai-kiai Jakarta yang agak keras, awalnya habaib, saya jelaskan, sampai ndak boleh marah. Wong memang tiang Jogja, tiang Jawa itu baca Quran ya begitu, saya kecil ya begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lah memang begitu, itu sudah lahjahnya. Ya. Wong memang orang Jogja makanannya gudeg. Kalau orang Jakarta makanannya nasi uduk, kan begitu. Udah beda. Lah yang bisa begini orang NU. Nah, orang NU kenapa bisa begini? Karena bacaannya luas. Ngajine hatam, Pak. Dari mulai yang paling rendah jurumiyah sampai kemudian ngaji fikihnya madhab Syafi'i dibaca semua, sampai madhahibul arba'ah, sampai tasawufnya. Orang kalau ilmunya luas, insya Allah moderat. Kata saya dalam kitab kula niku, wa man tawassa fil ulumil mu'tadil wa kulli man tatarrafa asmah wa'tadil wa man tawassa'a fil ulum al mu'tadil. Orang yang bacaannya luas, insya Allah mu'tadil, moderat. Makanya orang NU terkenal moderat, orang NU terkenal toleran. Kenapa? Bacaannya luas. Saya cerita, Mbak Arwani niku hafal Quran, qiraah sab'ah. Pernah tahun 80-an ke Jakarta naik mobil, waktu itu paling hebat Call Station L300. Yang nyupir niku nggih rada anu lah, Korea ngoten. Nek to tiang pati matur Korea. Korea itu apa di sini? Ya agak preman gitu, Pak. Bahwa Kiai Mbah Arwani sepanjang jalan dari Kudus sampai Jakarta setelane niku dangdut, terajana. Lah nek nasi daria masih lumayan ya Kiai. Terajana, dangdut, begadang. Tapi Mbah Arwani itu duduk di depan sambil wiridan, sambil maos Quran. Nggih mboten marah.
Malah ada santrinya maklum, anyaran ngaji nih. Supirnya ditegur. Dul, kowe iku kira-kira kowe beto Mbah Arwani lho. Kamu itu nyupiri Mbah Arwani setelanmu kok dangdut. Nasi darian lumayan. Apa kata Mbah Arwani? Ulama NU ini, Pak. Wis ora apa-apa. Enak dul, enak wis ora apa-apa. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Ya Allah, itu orang moderat. Kenapa? Ya karena beliau tahu masyarakat itu, kata orang Madura, cemacem tak iya. Masyarakat itu apa? Cemacem tingkatannya. Waduh sing alim lho. Kanjeng Nabi niku riyen kalau kepanggih orang yang alim, ngajine yo sing dhuwur-dhuwur. Kalau yang datang itu awam, datang pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan saya satu amalan yang membuat saya bisa masuk surga. Wis salat 5 waktu wis sampai mlebu swarga wis. Datang lagi yang lain sing ringan-ringan. Kenapa? Nabi tahu orang ini baru mulai ngerti agama. Kalau langsung dikasih pelajaran yang berat, bubar le. Wah, Islam mau angel ngene yo. Apa-apa kok bid'ah, apa-apa ora oleh, kan gitu kan? Nah, ulama-ulama dulu lihat gitu. Tapi nanti kalau yang datang sudah seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan lain-lain, maka ngajine levelnya dhuwur. Dan ngaten begitulah sama. Ulama NU bisa menempatkan sedang bicara dengan siapa. Makanya ini majelis hall, diskusi ini yang ringan-ringan, Pak. Ngajine nggih ringan. Mbah Kiai Said Asrori ini kalau halakoh fikih peradaban, bahasa yo sing rada dhuwur-dhuwur, sampean pasti nggih manggut-manggute ora paham. Lah NU itu ya ulamanya level-level, jamaahnya level-level. Lah ulama yang berat-berat ya seperti dulu tahun 89 ya. Di Kesugihan ini dulu almarhum Gus Dur pernah membuat seri halakoh. Dulu namanya kontekstualisasi kitab kuning. Seingat saya itu. Tahun berapa? 89. Sekarang Gus Yahya, ketua umum kita dan Rais Am kita, Katib Am kita ini Kiai Said Asrori membuat seri halakoh yang lebih banyak jumlahnya daripada zaman Gus Dur. Gus Dur dulu paling hanya Pesugihan, Pondok Kulo dan kajian mereka Mbah Sahal. Sekarang 250 titik se-Indonesia. Diskusinya apa? Rekontekstualisasi fikih siasah. Sing bangsa sasi-sasi kata niki bangsa mbah-mbah pasti angel kok sasi-sasi, aku ngertine terasi. Yang dibahas sudah lain lagi, Pak, tentang bagaimana negara bangsa, rezim perbatasan. Wah, jenengan pasti mumet. Kalau dalam halakoh itu NU membahasnya yang hadir dianggapnya pinter-pinter. Karena sekarang dunia ini sudah berubah, ya.